beliau. Kita ini menemui beliau orang jauh nih dari Palembang ya Bapak. Jadi dari Sumatera Selatan, beliau adalah staf ahli dari DPRD Kabupaten Sumatera Selatan. Provinsi. Provinsi Sumatera. Kemudian di sebelahnya adalah Bapak Srianto Ahmad. Mohon diperkenalkan Bapak. Saya Srianto Ahmad, Ketua LSM Lingkungan Hidup, yaitu Trans Global Green Indonesia yang berkantor di Semarang. Ya, memang kami sengaja menemui beliau yang pada saat itu memang sedang ada kunjungan kerja di daerah Semarang ini. Kemudian Bapak Srianto Ahmad ini juga yang berkantor juga di daerah Semarang. Nah, langsung saja Bapak, kami ingin mempertanyakan tentang terkait dengan adanya penggerbekan ini Pak di wilayah Kabupaten Magelang ya. Di media Detik.com memuat bahwa polisi Magelang melakukan penggerbekan di illegal mining wilayah Kabupaten Magelang terkait dengan penambangan dolce. Kemudian hubungannya dengan undang-undang minerba Pak ini. Apa pendapat Bapak? Ya, illegal mining ya, istilah pertambangan tanpa izin atau pertambangan liar gitu kan. Tidak hanya di Jawa Tengah, saya pikir di seluruh Indonesia itu sudah sangat merasakan gitu kan. Itu memang melanggar Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan minerba gitu kan. Di sana salah satu pasal 158 ya, ada ancaman pidana gitu bagi yang melakukan, bagi rakyat yang melakukan itu ada ancaman pidana maksimal 5 tahun dan denda 100 miliar gitu kan. Nah, kenapa ancaman yang begitu besar masih saja terjadi? Nah, kita ada kecurigaan, ada kekhawatiran ini ada permainan di balik itu ya. Pertama, pemilik modal, ya kan? Rakyat tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya pemilik modal di belakang mereka, gitu kan? Yang kedua, APH, aparat penegak hukum, oknum, gitu. Nah, oknum ini yang susah bagi kita untuk mendeteksi. Mereka ya kita wajar curiga, mereka seolah-olah sekarang misalnya peristiwa Magelang, polisi udah tangkap, gitu kan? Nah, coba monitor proses selanjutnya bagaimana? Diproses ya. Prosesnya bagaimana? Apakah prosesnya akan menimbulkan efek jerah terhadap warga yang ditangkap itu atau tidak? Jangan-jangan 86. Ya kan? 86 itu hilang, kasusnya nggak jelas lagi kemana, gitu kan? Jadi kita berharap aparat itu serius untuk menegakkan persoalan illegal mining ini, gitu kan. Kalau memang itu ternyata melanggar hukum, ya hukumlah sesuai undang-undang. Sesuai undang-undang gitu. Jangan di 86 diselesaikan di bawah tangan, gitu kan. Kalau enggak, tangkap hari ini, besok keluar, besok bikin lagi, gitu kan. Nah, dan ini sudah menggejala di mana-mana. Di Sumatera Selatan juga illegal miningnya di pertambangan minyak yang paling banyak. Ya, minyak itu XX sumur Pertamina itu sudah ditinggalkan, itu diteruskan oleh warga minyaknya, atau dia bikin bor baru. Nah, padahal itu memang secara ekonomis sangat menguntungkan bagi mereka. Tapi secara ini keamanan sangat membahayakan. Karena tiba-tiba suatu saat sumur itu terbakar, atau meledak, gitu kan. Nah, itu korbannya banyak. Di Sumatera Selatan banyak yang sudah korban jiwa gara-gara illegal mining. Ya, tentunya gini, kembali kepada Bapak ya. Dengan kita memang tidak menolak adanya penambangan ini Pak. Adanya kemudian penambangan minyak, kemudian penambangan dolce, pasir, kita punya Magelang, tentunya masyarakat juga sangat tutup itu. Karena tidak dapat kita pungkiri bahwa minyak ini juga merupakan kebutuhan. Pasir juga demikian, karena tanpa adanya pasir ini pembangunan tidak akan berjalan. Nah, kemudian saya ingin tanya kepada Bapak Srianto Ahmad selaku pengamat lingkungan dan beliau adalah ketua dari Trans Global Green Indonesia, ingin menanyakan, ini tentunya senang juga ini Pak ya, karena Bapak kan mendukung adanya sebuah perbuatan yang mungkin
berekses kepada lingkungan yang mengakibatkan dampak lingkungan. Bagaimana pendapat Pak? Ya, terima kasih kepada Pak Nadi, Pak Ahli dan juga Bu Sri ya, selaku istilahnya reporter ya. Saat ini berada di Semarang. Kalau saya ya normatif aja. Sebetulnya persoalan masalah penambangan itu sebenarnya sudah diatur oleh Undang-Undang Omnibus Law dan Undang-Undang Minerba itu secara rigid, baik secara syarat administrasi, teknis, finansial, juga lingkungan. Bahkan sekarang ini sudah melalui sistem perizinan usaha yang berbasis risiko itu melalui OSS. Tapi OSS itu kadang-kadang dimanfaatkan. Oh ini sudah izin OSS, padahal OSS itu belum. OSS itu saja dia baru persyaratan secara administrasi, dia itu sebagai badan usaha yang hubungannya dengan pertambangan. Tetapi belum mengantongi izin apa, yaitu secara teknis, finansial, maupun juga lingkungan. Nah ini yang salah kaprahnya. Jadi setelah OSS itu baru administrasi, dia sebagai badan usaha bidang pertambangan, tapi belum mengantongi secara finansial, teknis, dan lingkungan. Nah, maka dengan itu bahkan ibaratnya hal-hal seperti itu, tapi sudah melakukan penambangan. Padahal kalau melakukan penambangan saat eksplorasi pun belum melakukan usaha IZI, dia kenai pasal juga, yaitu pasal 160. Dia melakukan penambangan saat melakukan saat izin baru eksplorasi, belum sampai tahap izin produksi. Dia kena ancaman delik pidana juga. Seperti yang disampaikan tadi Bapak. Kemudian harapan Bapak ini ya, apakah nanti ini bagaimana himbauannya terhadap aparat penegak hukum supaya undang-undang ini dibuatkan untuk ditaati ini Pak. Sementara memang kita tidak mungkin, banyak sekali kejadian penambangan ilegal ini. Ya, kita berharap pada PH ini oknum ya. Kalau bisa ya jangan bermain-main lah di atas itu. Itu kan penderitaan rakyat juga itu sebenarnya. Kalau dia bermain-main di situ atau backing dari kegiatan itu, dia tidak bakalan selesai, gitu kan. Kita berharap mereka serius untuk menegakkan regulasi yang ada tadi disebutkan Undang-Undang Minerba, gitu kan. Himbauan kepada pemerintah daerah khususnya ya kenapa mereka tidak dikoordinir atau di ini, kan ada sistem izin pertambangan rakyat, gitu kan, di dalam IPR ya, IPR Undang-Undang Minerba mengatur itu, gitu kan. Nah kita ini dikelola secara benar lah, gitu kan. Saya pikir pemerintah daerah bisa membuat regulasi, kalau dia bupati mungkin perbub atau bikin perda sekalian yang tidak bertentangan dengan undang-undang gitu. Dibuat perda bagaimana ini dikelola secara benar oleh rakyat berusaha aman dan yang sesuai dengan undang-undang RT/RW ya, tata ruang. RT/RW sekarang juga kaitan dengan Omnibus Law itu semuanya harus kembali ke situ. Ya, memang itu. Ya. Pusatnya kan di situ. Di situ. Jadi menyesuaikan semua, gitu kan. Ya ke depan saya pikir itu memang betul, tanpa kegiatan itu sebenarnya akan mengganggu juga jalannya pembangunan di daerah itu, kan, menghambat. Jadi dikelola secara benar lah, dibuat aturannya yang benar. Jadi rakyat tidak menabrak undang-undang. Gitu. Jadi aman dia berusaha dan menghasilkan. Menurut saya. Kemudian tentunya kita juga mengharap kepada para pengusaha yang memiliki perusahaan-perusahaan itu untuk tertib persyaratan di dalam melaksanakan nanti kalau mau menambang harus tertibkan dulu, persyaratannya harus dipenuhi baru boleh menambang. Bahkan kalau umpamanya pengusaha tambang yang sudah melakukan izin ada perlindungan di pasal 162-nya. Jadi memang dilakukan protek, tidak boleh menghalang-halangi usaha tambang. Tetapi hal yang seperti itu jarang sekali dilakukan oleh para pengusaha. Bahkan maka harapan kami, saya sangat setuju apa yang dilakukan oleh Polresta Magelang ya, melakukan tindakan represif ya, dengan melakukan menyita barang-barang tambang yang di situ dilakukan ilegal. Karena itu jelas-jelas merusak lingkungan. Sebenarnya kalau tambang kalau tanpa merusak lingkungan itu juga bisa, karena sudah ada syarat yang tadi ketat tadi, amdalnya, eksplorasi. Ya sebaiknya ngikuti aturan lah. Itu aturan itu enak itu. Ya memang harus ada sinergitas nih Pak, aturan dibuat untuk memayungi sebenarnya memayungi para pengusaha ini, kemudian juga perlindungan terhadap masyarakat lingkungan, sehingga dengan adanya kegiatan penambangan ini
tidak justru menimbulkan efek-efek, artinya rusaknya air, kemudian terjadinya kebakaran akibat penambangan yang di luar batas. Dan tentunya di awalnya adalah harapan kita semua ini agar para penambang dan aparat kemudian masyarakat ini selain sinergi agar penambangan ini berjalan seperti itu Pak. Mungkin ada tambahan lagi Pak. Benar, jadi kita kalau kembali ke sana ya, artinya tidak hanya satu undang-undang yang dia tabrak, tidak hanya undang-undang Minerba ya, undang-undang lingkungan hidup, ya kan, undang-undang tata ruang, RT RW, itu kan harus disinergi ya, integrate. Berarti kan gini Pak, karena ada izin penambangan kan gitu ya Pak. Coba izin penambangan itu mana melakukan penambangan harus dicek dulu di lokasinya. Ya kan kita juga. Kita kan kadang aparat daerah seperti tadi katanya harus ada AMDAL. AMDAL itu benar-benar dikerjakan atau tidak? Atau cuma ngusulkan dikeluarkan? Kan gini. Sekian dananya kan? Ya, akhir buktinya pertamanya itu merusak semua. Ya betul. Kita setuju sekali. Sebenarnya memang sejak dari awal jangan sampai salah lahir dulu ini Pak. Penambangannya lokasinya di mana dicek, kemudian yang baru berjalan tentang AMDAL-nya, tentang kemudian persyaratan yang lain. Demikian harapan kita semua dan saya ucapkan terima kasih bincang-bincang yang hanya selayang pandang ini ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dalam waktu yang berbeda. Dan terima kasih Bapak saya lupa lagi Bapak Asnadi, Bapak Asnadi dan Bapak Asyan Ahmad yang telah mau menemui kami untuk mewawancarai tentang penggerbekan yang terjadi di Magelang. Terima kasih, selamat malam. Jadi pasir ya.